Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Praktikum Ilmu Kertanah dari kelas Gedung 2 Teknik Konstruksi Sipil dan Perancangan Arsitektur. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Fawaz Syafwan dengan NIM akhiran 167. Perkenalkan, nama saya Francisca Margareta Olivia dengan NIM akhir 164. Perkenalkan, nama saya Ratindria Prabayanti dengan NIM akhir 169. Perkenalkan, nama saya Septia Rosa Ramadhani dengan NIM akhir 163. Perkenalkan, nama saya Muhammad Keno Omar dengan NIM terakhir 190. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad dengan NIM akhir 138. Di kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan alat-alat yang dibutuhkan untuk melaksanakan praktikum ilmu kertanah. Langkah pertama, menyiapkan tripod atau biasa yang disebut dengan 3 kaki di titik permukaan. Selanjutnya, sesuaikan kaki tripod agar bisa digunakan dengan nyaman. Selanjutnya, pasang teodolit di atas tripod dan kencangkan hingga sesuai. Lalu selanjutnya adalah tenduloid. Nah, untuk pertama kita menyetel untuk mengepaskan alat di atas titik yang sudah kita tentukan dengan yang ada lensa dari sini. Kita sudah pas, langsung aja kita menyetel nivo agar alat benar-benar pada posisi sejajar dengan tanah yang horizontal. Selanjutnya adalah penyetelan nivo agar alat sejajar dengan tanah. Jadi di sini ada 3 putaran, diputar saja sampai gelembung pada lingkaran ini pada tepat di tengah lingkaran. Jadi kita putar, kita paskan. Oke, jadi di sini sudah berada gelembung pada di tengah-tengah lingkaran dan alatnya air di gelembung di atas juga ada di tengah-tengah juga. Berikutnya adalah pemakaian penghidupan alat. Untuk pertama kali kita tekan tombol powernya sampai hidup. Kita tentukan sudut utaranya, sudut utara. Oke, kira-kira segini sudut utaranya. Langsung saja kita set ke 0. Kita set lagi, sudah terbentuk sudutnya ke utara. Lalu tekan vertikal 2 kali. Nah, begini kita sudah mengetahui bagaimana sudut vertikalnya. Lalu untuk penggunaan lensanya saat ini sedang pada posisi dikencangkan, yaitu diputar ke kanan. Untuk melondokannya kita putar ke kiri, lalu kita turunkan. Sebagai contoh kita pasin ke 90. Oke, karena di sini belum 90 pas, kan di belakang masih 50, kita gunakan bundaran yang di ujung, diputar ke kanan pelan-pelan sampai pas di 90. Oke, sudah pas di 90. Oke, selanjutnya tadi sudah dipaskan vertikalnya sebesar 90 derajat. Misal jika kita menembak ada bak ukur di sebelah sana di horizontal ke 295. Jika sudah pas, langsung saja dikunci pada yang depan dengan diputar ke depan. Dengan begini alat tidak akan gerak kemana-mana dan sama pun yang tadi gerak horizontal tinggal bergerak juga. Saja kita coba keker. Sini ada alat untuk memfokuskan lensanya. Dipaskan saja ke alatnya nanti, ke bak ukurnya, bagaimana pasnya pada fokus tersebut. Dan di dalam lensa ini ada 3 garis. Yang tengah ada garis untuk batas tengah atau BT, yang atas ada BA batas atas dan BB batas bawah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bak ukur. Penggunaan bak ukur ini bisa digunakan untuk membantu teodolit untuk
mengukur vertikalnya, terus habis itu untuk mengukur batas atas, batas tengah, dan juga batas bawah. Dan cara dia itu bekerja itu nanti pada saat pengukuran bisa dilihat dari sininya nanti ditembaknya itu di bagian mana. Tapi mulai dari sini yang ada panjangin itu dia itu di reset jadi 0. Naik sedikit. Jadi ada batas sedikit di sini itu jadi angka 1, naik lagi sedikit itu jadi 2, terus ya 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Dan pas balik ke sini lagi itu bukan 10, tapi itu jadinya tuh kembali lagi jadi 0. Dan alat ini juga bisa disesuaikan untuk mengukurnya, bisa dipanjangin juga, bisa untuk disesuaikan. Dimana di bagian ukurnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara pendataan setelah alat ditembakkan. Jadi untuk melakukan pembacaan pada alat teodolit, yaitu membutuhkan 2 orang, yaitu saya sebagai orang yang membaca alat teodolit dan rekan saya sebagai orang yang mendata dari alat teodolit. Setelah teman saya menyebutkan hasil dari alat teodolit, jadi di sini contohnya pada titik P7 ke P8. Pada alat teodolit itu ada 3 garis. Yang pertama itu garis atas, yaitu batas atas, kita mendapatkan 14,75. Lalu ada garis tengah, yaitu batas tengah, kita mendapatkan 13,61. Dan garis paling bawah, yaitu batas bawah, ya kita mendapatkan 12,57. Lalu kita juga mencatat vertikal dan horizontal. Vertikal dan horizontal kita dapatkan dari alat yang sudah kita gunakan. Setelah itu kita menggambar elevasi. Menggambar elevasi itu pandangan kami dari samping alat. Jadi di sini itu kami meletakkan alat pada trotoar, lalu ke jalan, lalu ada trotoar lagi, ada jalan lagi, dan ada trotoar lagi. Setelah itu kami menembak pada titik 1 sampai titik 9. Sama seperti yang tadi, kita membacakan atau menuliskan pada batas atas kita mendapatkan sekian, batas tengah dan batas bawah. Tidak lupa juga untuk mencatat vertikal dan horizontal. Setelah elevasi selesai, yang terakhir kita mencatat detail. Detail ini kita dapatkan dari objek-objek yang bisa dijangkau oleh alat. Contohnya di sini kami mendapatkan pos satpam Fakultas Hukum, lampu jalan, tiang listrik, dan pohon. Untuk penulisannya sama seperti yang tadi, ada batas atas, batas tengah, batas bawah, dan kita mencatat vertikal dan horizontalnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat waterpass. Alat waterpass dipasang pada tripod, lalu gelembung air yang ada di waterpass dipaskan di setel di tengah dengan memutar skrup hingga gelembung air tepat di tengah, dan baca skala yang terlihat pada rambu ukur melalui teropong. Nilai yang terbaca merupakan data tinggi yang akan digunakan untuk menghitung perbedaan elevasi antara titik satu dengan titik lainnya. Sekian video dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.